kantor pos, ledok gombo berwarna putih, kuning taksi, oren kantor pos, ledok gombo berwarna putih, shalalala, 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 la 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 la. Kuning taksi. Nah, itu tadi saudara potongan lagu berjudul Manrespati JR Al Ledok Kombowi yang cukup menarik baik dari segi lirik maupun visualnya. Apa sebenarnya cerita di balik penciptaan lagu ini? Sudah bergabung langsung secara daring bersama kita semua. Ada Moksa Imanahatu sebagai pencipta lagu serta Asror Rian Alif sebagai videografer dan juga director of fotografinya. Nah, ini selamat pagi Mas Moksa, Mas Rian. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, oh Mas Rian via telepon ya jadinya ya. Oke, kita ke Mas Moksa dulu aja deh. Ini sebagai pencipta lagu Mas Moksa. Ini judulnya dulu deh, judulnya dulu sebelum nanti kita cerita panjang mengenai lagunya sendiri. Judulnya apa sih artinya? Sebenarnya judulnya itu bukan Manrespati JR Kombowi, Oke. tapi yang Kadeje Kalawok itu. Jadi kurang Oh, lebih oke. artinya dalam bahasa Indonesia itu ke utara ke selatan atau ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Iya. Oh, oke. Nah, tapi kalau lagunya sendiri ini secara garis besar ceritain tentang apa? Sebenarnya menceritakan tentang ya kehidupan di desa Ledokombo, tapi yang lebih utama adalah bagaimana seseorang anak kuliahan, mantan anak kuliahan berupaya untuk mencintai desanya dengan berbagai macam hal, kurang lebih begitu. Oh, karena memang Ledokombo ini ya, desa Ledokombo ini ya, tempat Mas Moksa sendiri apa gimana? Ya, kampung halaman ya? saya. Ya. Apa sih Mas kemudian dari lagu ini tuh awalnya inspirasinya tuh dari mana? Kemudian apa ya alasan untuk buat lagu ini sendiri tuh seperti apa sih? Sebenarnya adalah keajaiban-keajaiban, Mas. Jadi ketika di desa banyak dunia-dunia lain dalam tanda kutip terbuka dan ada banyak hal sekali. Jadinya ya kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau kita dengerin gitu ya lagunya ini ada apa ya bahasa yang mungkin bahasa daerah banget ya kayak Ledokombe berwarna putih, kemudian juga ada beberapa kata-kata lainnya. Nah, sebenarnya kalau Ledokombe berwarna putihnya ini apa artinya, Mas? Itu berhubungan dengan keajaiban yang suatu hari saya alami. Jadi ketika pulang ke kampung saya melihat pandangan di depan mata saya ini kampung itu berkelap-kelip seperti televisi yang berganti-ganti channel gitu. Oke. Nah akhirnya berwarna putih itulah ada lirik yang Pote ini berarti putih ya? Ya putih. Oke. Mas, ini kalau kita dengerin memang lagunya juga banyak pakai musik tradisional. Ini sebenarnya pakai apa namanya alat musik apa aja yang dipakai nih? Ini musiknya menggunakan teknologi organ dan aplikasi, jadi tidak live mainnya, dibuat oleh seorang kawan dari selatan Jember. Jadi ya seperangkat karawitan, gamelan gitu, tapi Iya, makanya. menggunakan aplikasi. Tapi pakai aplikasi ya? Iya, pakai aplikasi. Di beberapa liriknya kan ada juga ya Mas, mengenai apa ya, kayak kegiatan-kegiatan yang anak muda sekarang ini suka lakukan. Main HP, cari wifi, kemudian nongkrong. Apa ini juga menjadi kegelisahan tersendiri di balik lagu ini? Apa sentilan-sentilan sosial yang juga Mas Moksa angkat atau bagaimana? Lebih sebagai cara untuk berdamai dengan keadaan yang seperti itu, Mas Alexander. Berdamai dengan keadaan ya, karena memang Ya. jadi ada sebuah perubahan yang Mas Moksa rasakan dari dulu kemudian sekarang dan akhirnya memutuskan untuk berdamai dan jadilah lagu atau karya musik ini begitu.
ya berdamai dan menikmati yang enak-enak di desa. Yang enak-enak di desa. Oke, siap. Saya coba ke Mas Rian dulu. Mas Rian, bisa dengar suara saya? Bisa bisa Mas. Oke, Mas Rian, ini pas awal di kontak Mas Moksa begitu, ketika ingin kemudian menciptakan lagu ini dan juga videonya, apa yang kemudian langsung dibayangkan? Apa kemudian yang menjadi alasan Mas Rian bikin videonya ini kayak gini gitu? Jadi kan awalnya itu Kak Moksa, memang saya sama Kak Moksa itu sudah dari kecil ya. Oh, temenan dari kecil ya? Main di komunitas sekarang. Ya, jadi memang waktu itu kan di masa pandemi nih. Ya, memang kita bingung mau ngapain. Ternyata Kak Moksa cerita kalau dia itu buat lagu. Nah, dan dia bingung. Saya ini mau buat video klip, tapi gimana caranya? Nah, kebetulan kan saya kuliah di program studi televisi film Oke. Universitas Jember. Jadi Kak Moksa ngajak saya buat video klip itu. Tapi memang awalnya sudah temenan lama dan memang berdua ini dari desa apa namanya Ledokombo ya? Ya memang karena Kak Moksa kan memanfaatkan orang-orang sekitar lah. Nah kalau saya koreksi kalau saya ini memang tapi ada paduan-paduan juga dengan cara-cara bikin video masa kini gitu ya, ada stop motionnya dan lain-lain ya? Ya memang didesain seperti itu karena ya itu memang sudah kehendak dari pembuat lagu sebenarnya. Oh oke. Tapi ini berarti berdua aja, Mas Rian juga termasuk juga editing videonya begitu? Iya, saya juga editing videonya. Ah luar biasa, oke. Mas Moksa, ini kan dirilisnya di platform YouTube ya. Tapi kalau untuk saat ini masyarakat mau lihat ada di platform mana aja kalau sampai saat ini? Sampai saat ini ya baru platformnya tunggal di YouTube saja. Baru di YouTube ya? Ya. Nah kalau untuk saya lihat kemudian kan ini rilisnya sendiri tanggal 16 Agustus. Ini ada alasan tertentu nggak dirilis tanggal segitu? Dirilisnya tanggal 17 Agustus. 17 ya malah ya? Ya. Memang menyambut kemerdekaan begitu ya? Dan juga tentang bagaimana merasakan Ledokombo itu, yang di dalam pikiran saya itu Ledokombo ya 17 Agustus begitu. Kalau di Ledokombo sendiri tradisi 17-annya seperti apa sih Mas? Kalau untuk saat ini, kemarin saya kebetulan nggak keluar rumah. Oke. Kalau oke, nggak keluar rumah kenapa Mas? Mas Ya, Moksa? halo, Ya. halo. Halo Mas Moksa, bisa dengar? Bisa. Iya. Oke, kita lanjut. Kalau apa namanya rencana terdekat deh. Kalau rencana terdekat kira-kira mau bikin karya seni apa lagi nih ke depan? Yang nuansanya agak hutan, agak-agak horor, agak-agak seperti itu mungkin Mas. Kenapa tuh kira-kira? Berhubungan dengan nuansa yang ya baru-baru ini aja saya alami di desaku. Jadi ada nuansa hutan, nuansa horor, mungkin bisa berkarya dari situ. Ya. Tapi di lain sisi begitu ya, ketika mendengar lagu atau melihat sebuah karya seni ini biasanya kan ada pesan-pesan tak terbaca di balik lirik-liriknya, di balik video-videonya. Kalau Mas Moksa atau Mas Rian sendiri, apa sih sebenarnya pesan dasar yang ingin disampaikan di sini, di lagu ini? Kalau saya pribadi, sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan itu mudah-mudahan anak-anak mungkin kuliahan atau anak-anak yang pemuda-pemuda yang sudah terasing dari desanya ketika kembali itu menemukan caranya masing-masing untuk mencintai atau memasuki sebuah desanya. Itu. Oke. Nah, terkait dengan apa yang barusan disampaikan nih, kalau Mas Moksa dan Mas Rian ya dua-duanya, kira-kira melihat keadaan desa kemudian juga Indonesia secara umum, apa yang bisa disampaikan terkait keadaan saat ini?
Kita tahu memang tradisi-tradisi saat ini juga sudah bertabrakan begitu ya dengan apa ya, internasionalisasi, globalisasi. Yang ingin disampaikan apa? Kak Moksa dulu mungkin. Ya, aku rasa tetap menemukan cara-cara yang unik, yang berhubungan dengan kenangan masing-masing orangnya terhadap wilayah, terhadap desanya, dan aku rasa itu bakal jadi karya yang otentik dan jujur seperti itu. Mas Rian? Kalau saya sih semenjak pandemi ini kan orang-orang bingung ya, anak-anak muda cuma kerjanya rebahan saja gitu kan. Lebih baiklah kita meskipun dengan keadaan yang sederhana mungkin, dengan alat yang seadanya, apapun seadanya, ya kita berkarya lah. Karena karyamu itu adalah sejarahmu. Dengan karya seni, kemudian apapun yang bisa dilakukan gitu ya. Ya. Intinya tetap bisa mencintai daerah asalnya kembali begitu ya. Ya, begitu. Baik, Mas Moksa Imanahatu, Mas Astro Rian Alif, terima kasih sudah mau bergabung memberikan inspirasi, memberikan cerita-cerita di balik lagu ini kepada Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tentunya kita tunggu nanti karya-karya seni lainnya. Terima kasih.